kesepakatan kelas. Ya. Ada 6. Ya. Yang pertama, tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Ya. Terus? Dan yang kedua, melaksanakan piket sesuai jadwal dan tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Ya. Yang ketiga, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Yang keempat, saling menghargai dan tidak boleh membuli. Yang kelima, tidak mengobrol saat jam guru sedang menerangkan pelajaran. Ya. Yang keenam, memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Ya, sekarang ya, berarti kesepakatan kelas kalian sudah selesai. Sekarang kan kertas tadi sudah dibagi. Nah, yang kalian tulis tentang sekarang kita buat keyakinan kelas. Nah, sekarang silakan kalian tempel apa yang sudah kalian tulis. Silakan. Berjalan dulu nak ya. Jalan barisan ini dulu. Biar kami dulu. Silakan. Ayo. Terus, kita berbaris biar dia kebut. Ayo lanjut baris semua nak. Ya, sekarang kalian sudah membuat menulis apa? Menaruh, menempelkan keyakinan kelas yang kalian buat. Coba nak, siapa yang mau membaca keyakinan kelas yang sudah ditulis? Ya, hebat. Coba Pak. Ya. Kira-kira apa-apa yang tidak lagi ditulis disebut namanya. Baca saja keyakinan kelas yang kalian. Dari sini, jenderal dan nah, yang pertama apa? Yang pertama harus saling menghargai. Ya. Yang kedua saling menghormati. Kemudian yang ketiga saling Terus? Yang keempat duduk yang rapi. Yang kelima saling membantu sesama teman saat kesusahan. Yang keenam dilarang membuli. Ketujuh saling menghormati. Kedelapan saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat orang lain. Kemudian yang ke-10 bertanggung jawab, kemudian tidak menyontek atau kerjasama saat ulangan. Berarti kalau tidak menontek itu artinya jujur. Ya. Terus. Kemudian tidak mengolok-olok teman ketika salah. Nah, Lanjut lagi, saling menghormati satu sama lain. Kemudian bertanggung jawab, jujur, saling menghormati dan juga disiplin. ya, terus. Terus disiplin, jujur, saling menghormati dan juga menghargai. Lanjut lagi, datang tepat waktu. Boleh tidur di kelas. Ya. Terus. Ya. Saling menghormati satu sama lain. Saling menyayangi satu sama lain. Terus. Tanggung jawab. Tidak boleh bergantung kepada orang lain atau teman. Nah, terus. Melaksanakan tugas yang bekerja keras dan pantang menyerah. Kemudian menghargai orang lain. Yang penting. Ya. Kemudian yang penting tanggung jawab. Terus. Kemudian lanjut lagi, mengerjakan tugas dan mengumpulkannya sesuai dengan waktu. Terus. Lanjut lagi, jujur. Kemudian bertanggung jawab dan yang terakhir adalah sopan. Nah, dari situ kita ambil keyakinan kelas. Nah, tulis. Di antara itu kita sebutkan satu. Tulis di sini apa nak? Satunya. Jujur.
dan jujur. Ya, jujur. Jujur baru sopan. Ya, ketiga bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab. Terus apa lagi? Sopan. Dia hanya satu kata saja. Iya, sopan. Ya, beretika itu sudah sopan. Ayo apa lagi? Disiplin, jujur, bertanggung jawab. Ayo, yang banyak di situ tadi saling menghargai. Nah, saling menghargai. Jangan membuli. Saling menghargai. Nah, kalau di keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata tidak lagi. Ya, jadi Anda harus dalam bentuk kata-kata positif. Contohnya disiplin, jujur, bertanggung jawab, sopan, saling menghargai. Kira-kira ada lagi keyakinan kelas yang ingin kita tambahkan? Gigi. Sebentar. Gigi itu termasuk kategori Disiplin. ya, disiplin. Ya, rajin juga sudah termasuk disiplin. Nah, kira ini cukup ya. Lima ini sudah mencakup keyakinan kelas kalian. Ada lagi? Nah, sudah. Berarti kita sudah membentuk keyakinan kelas yang terdiri dari lima poin. Yang pertama, disiplin. Kedua, coba kita lihat di sini. Nah, di sini kesepakatan kelas tidak boleh keluar kelas saat. Berarti dia termasuk disiplin. Ini juga disiplin. Tidak boleh makan, disiplin. Tidak mengobrol saat guru menerangkan pelajaran. Tidak boleh ngobrol. Saling menghargai. Ya, termasuk saling menghargai. Memperhatikan guru saat menjelaskan. Ya, sama. Nah, jadi inti kelas keyakinan kelas yang kalian buat ada 5 poin ini. Jadi yang pertama disiplin, jujur, tanggung jawab, sopan, dan saling menghargai. Nah, ini harus kalian tanamkan pada diri kalian dan bisa diterapkan dalam lingkungan kelas dan juga lingkungan sekolah. Tidak hanya di sekolah tapi juga di luar. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini kira sudah cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri bisa hadir pada hari ini. Dikarenakan ini ada program dari guru penggerak untuk aksi nyata, disuruh bikin video. Rencananya kemarin saya inginnya foto-foto, ternyata dikirim dari fasilitator harus buat video selama paling sedikit 1 jam. Jadi mohon bersabar. Nah, di sini materi yang akan disampaikan tentang budaya positif. Budaya positif yang terdiri dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelima restitusi, 5 posisi kontrol guru, kemudian keenam restitusi. Nah, di sini materi yang pertama disiplin positif. Ya, kita sepertinya yang kami pelajari ini sudah kita terapkan semua. Hanya saja barangkali kita tuh agak kurang diklasifikasikan. Tapi pada dasarnya sudah berjalan di sekolah kita, karena ya memang kita sudah tahu bahwa memang sekolah kita sudah unggul kan, dari visinya saja sudah unggul. Jadi di sini terkait dengan disiplin positif. Dari disiplin saja kita sudah tahu, kita sudah taat aturan. Anak-anak misalnya datang ya tepat pada waktunya, kemudian kegiatan kita semua berjalan dengan baik dan nilai-nilai kebajikan, dan nilai-nilai ini sudah juga kita terapkan seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini karena saya buat ini memang semestinya PowerPoint itu poin-poinnya, tapi aku nih kalau cuma lihat mendengar saja hilang.
Jadi makanya ditulis ya. Jadi dari kata disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang tadi ya, anak disiplin, kemudian jujur, bertanggung jawab, santun, itu tadi kata saya. Kalau sudah di sekolah saya ini sudah diterapkan semua, makanya yang sudah itu adem-adem semua. Kenapa? Karena sudah berjalan dengan baik. Tapi ya karena ini harus ada bukti nyata, jadi harus dibuatkan videonya. Kemudian selanjutnya, nah jadi diharapkan kan guru dengan disiplin positif ini, guru menciptakan suasana lingkungan yang terdiri dari warga sekolah yang mendukung, saling belajar, kemudian saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh karakter-karakter yang baik tadi, yaitu tadi karakter yang baik, saling menghormati, kerjasama. Kemudian dan pada akhirnya karakter itu terbentuk sebuah kebiasaan, ya, sehingga membentuk sebuah budaya positif. Jadi hanya saja mungkin bahasanya saja ya, budaya positif pada dasarnya ini sudah terlaksana di sekolah kita dengan baik. Kemudian ada teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan. Di sini dijelaskan bahwa ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kadang-kadang motivasi itu kita ya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau kita kadang-kadang motivasi itu ada motivasi dari dalam, ada motivasi dari luar. Nah, motivasi dari luar ini apa yang akan terjadi seandainya kita nyuruh anak buat PR, dia tidak buat PR. Nah, ketika dia tidak buat PR, dia bertanya apa yang akan terjadi dengan saya kalau saya tidak buat PR. Nah, maka ini disebut dengan motivasi eksternal. Jadi belum ada kesadaran pada dirinya. Nah, dia melakukan atau membuat PR itu karena takut kalau dihukum oleh guru. Jadi ini adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena takut dihukum, maka mungkin juga di antara kita anak-anak itu kan memang ada yang sudah punya niat untuk membuat PR, tapi ada juga yang misalnya menunggu jawaban dari teman. Nah, yang menunggu jawaban dari teman ini termasuk motivasi yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia belum punya, ataupun juga kadang-kadang materi itu mungkin agak terlalu sulit sehingga kita tidak paham. Akhirnya kita membutuhkan bantuan teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Ya kadang-kadang pun juga seperti itu. Kadang-kadang tidak nyambung. Apa ini? Nah, setelah kita melalui diskusi, baru agak nyambung. Nah, jadi perlunya ya motivasi yang terkait dengan anak-anak didik. Dan ini yang saya katakan sudah berlaku di sekolah kita sudah lama. Hanya saja mungkin paradigma yang baru mereka merancang kegiatan seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, hadiah, penghargaan. Misal, ini biasanya kita mengadakan lomba. Nah, lomba anak-anak itu termotivasi untuk melakukan penampilan yang terbaik dengan tujuan nanti mereka dapat pujian, kemudian mereka juga bisa dapat piagam. Selain piagam, piala. Nah, jadi dengan mereka termotivasi, jadi mereka bekerja keras atau dalam satu tim untuk memenangkan lomba tersebut. Kemudian yang ketiga, motivasi yang datangnya dari diri sendiri. Nah, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, jadi motivasi ini yang banyak anak-anak yang berprestasi. Kenapa? Karena memang sudah ada niat untuk mereka ingin sukses. Jadi karena ingin sukses, mereka motivasi dari dalam diri sendiri atau motivasi internal. Jadi mereka yakin dengan belajar giat nanti mereka bisa sukses. Jadi motivasi ini yang banyak yang diminati orang ya, sehingga memang untuk anak-anak yang
memiliki kemampuan yang tinggi dan belajar giat, mereka terinspirasi atau sudah memiliki motivasi internal. Jadi ya pada dasarnya kita ini sudah punya semua ya motivasi dari eksternal dan internal, hanya saja ada yang lebih tekun, ada yang agak kurang tekun. Jadi kemudian hukuman dan penghargaan dan kemudian restitusi. Hukuman dan penghargaan ini untuk membedakan apa itu hukuman, penghargaan dan restitusi. Kalau hukuman tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berupa hukuman. Nah, kadang-kadang hukuman ini kan tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Tahu-tahu misalnya kita masuk jam 7, ada anak yang datangnya jam 7:05 atau 10. Kita hukum ya. Jadi kita hukum dengan memberi suruh anak membersihkan WC atau memungut sampah. Jadi apakah perlu hukuman diadakan di sekolah ya? Pernah saya diskusi, memang katanya untuk materi ini kita tidak boleh menghukum anak. Ya kita lihat juga, saya waktu berdiskusi itu Pak, hukuman itu harus diadakan. Seandainya, kenapa? Karena lihat situasi dan kondisinya. Kalau misalnya kita tidak hanya berbicara, kadang-kadang ada anak yang kurang merespon apa yang kita umumkan, apa yang kita berikan informasi kepada dia tetap melakukan hal yang tidak wajar. Jadi dengan adanya hukum mungkin efeknya akan berhenti. Tapi katanya untuk kita sebagai pendidik tidak boleh menghukum, tapi ya kita lihat situasinya, ya kita lihat situasi dan kondisinya. Kemudian konsekuensi. Jadi konsekuensi ini ada bentuk konsekuensi kita. Konsekuensi ini ibaratnya kita sudah ada pernyataan atau perjanjian dengan siswa ya yang telah disepakati antara guru dan murid. Misal anak-anak ketika misalnya kita sudah masuk di kelas, mereka datang terlambat. Nah, ketika misalnya kita 10 menit sudah mengajar di kelas, dia terlambat. Nah, kira-kira materi yang sudah kita jelaskan, dia belum datang. Jadi, ada konsekuensinya. Nah, nanti pada istirahat, kamu agak terlambat. Catat dulu pelajaran atau materi yang sudah Ibu berikan, karena tadi kamu belum masuk. Mungkin ketinggalan. Kenapa? Karena kalau tidak ada konsekuensi, anak-anak, oh iya Bu. Tapi kalau misalnya kita tunggu dulu, misalnya anak sudah istirahat, kita tunggu untuk dia mencatat, ya kita yakin bahwa ya dia sudah punya catatan. Kadang anak-anak, oh Bu aku terlambat, jadi tidak nyatat. Kebanyakan seperti itu. Kan apalagi anak yang ketika kita kasih PR, Bu aku udah sekolah. Nah inginnya kita nah kalau tidak sekolah itu tanya dengan tenang. Iya Bu sudah ketanya, katanya tidak kasih. Nah kan anak itu pintar. Dulu aku berpikir anak itu ibaratnya pengetahuannya sangat terbatas. Ternyata anak itu hebat ya. Hanya saja bagaimana kita menuntunnya supaya dia lebih berkembang, lebih mengeksplorasi ilmu yang dia dapatkan. Contohnya anak-anak kita banyak yang kedokteran. Nah itu artinya anak kita itu hebat kan. Aku merasa oh kita masih seperti guru sepertinya mereka sudah pergi ke Jepang, ke Korea, ya artinya mereka memiliki ibaratnya pengetahuan yang luar biasa. Hanya saja mungkin kita sebagai guru ini untuk menuntun supaya ilmu bakat dia itu berkembang dengan baik sehingga mereka bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Kita sebagai guru ada anak berhasil jadi dokter, nak minta ayah tidak ada kan? Cuma hanya ya kebanggaan kita sebagai guru, kita bangga. Oh alhamdulillah anak-anak kami sudah berhasil. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ternyata kalau selama ini saya berpikir penghargaan itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi di sini dikatakan penghargaan itu bisa membuat anak itu terasa dihukum. Misal kalau misalnya anak itu kita bagi raport ya, ketika kita bagi raport, anak itu ada yang ranking 1, 2, 3, kita kasih hadiah. Nah, yang lainnya itu merasa minder dia. Sudahlah, aku tidak dapat hadiah dari guru, ya tidak apa-apa. Jadi minat belajar dia tuh mungkin ada yang menurun. Jadi dia merasa, yang itulah yang dapat hadiah. Aku cek ini lah. Sudahlah, belajar biasa baik, masih naik itulah. Kan anak-anak tuh lah itu, masih naik itulah walaupun tidak masuk. Apalagi kelas 3 kemarin, pas ketika kelas 3, nak, sering tidak boleh ibaratnya rajin-rajin lah kamu kelas 3. Ada yang jawab, masih lulus dulu walaupun tidak masuk.
Kadang-kadang ketika Pak Supri ngomongkan kita harus 100% tuh kita sebagai guru ya harus berlapang dada untuk menyukseskan anak bangsa. Dan jadi penghargaan itu bisa sebagai hukuman. Kemudian, penghargaan juga bisa berpengaruh Pak untuk jangka pendek dan panjang. Tentunya penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi misalnya kita beri hadiah, dengan adanya hadiah, yuk semangat belajar. Tapi kalau tidak dijual hadiah, sudah pada hadiahnya lagi. Jadi dia akan minat belajarnya bisa menurun. Kemudian penghargaan menjadikan tidak efektif. Ya kadang-kadang anak itu kalau misalnya tidak mendapatkan hadiah, maka dia agak kurang semangat. Jadi atau akhirnya kalau dia belajarnya kurang semangat, tidak efektif. Apabila kita suruh misalnya membuat karangan karena dia terpacu dengan hadiah, jadi dia berusaha untuk menang. Tapi kalau yang lain sudahlah, biarlah hadiahnya ambillah oleh orang lain, aku biasa baik. Jadilah. Jadi akhirnya yang kurang minat itu jadinya tidak efektif. Dia kurang semangat untuk mengerjakan apa yang disuruh oleh guru tersebut. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini kembali tadi ya. Jadi kembali tadi ada yang berusaha dengan giat ya mengharapkan penghargaan, tapi ada juga karena mungkin dia tidak terlalu bisa menyaingi temannya sehingga dia berusaha tidak maksimal. Jadi sehingga kualitasnya tidak terlalu tergali. Kenapa? Karena dia sudah merasa yang lebih hebat itu sudah ada. Jadi, tidak mungkin aku dapat. Kenapa? Karena sudah ada yang lebih hebat untuk mendapatkan hadiah. Jadi, hadiah itu ternyata bisa menurunkan kualitas dan juga mematikan kreativitas. Jadi sama, sudah ada yang hebat. Ngapain aku nak kayak lagi? Aku pernah dulu ngomong dengan adik, Dek, cobalah berpikir kalau kuliah itu ambil jurusan mesin supaya kaget-kaget bisa bikin mobil. Jawabnya apa? Ayo, sudah banyak yang jual mobil, itu tinggal beli. Dan akhirnya mematikan kreativitas, tidak terpikir dia. Saroigo katanya, orang Jepang, tidak jual mobil lah, itu tinggal beli, tinggal cari. Memang ya, seperti itu. Kenapa? Karena kita ibaratnya memiliki pikiran yang berbeda. Ada yang ingin menciptakan sesuatu seperti orang-orang yang bulat ya, tapi kita sepertinya kalau ada ngomong ya sudah ada, tinggal memanfaatkan, tidak payah-payah lagi mikir. Kembali kepada diri kita sendiri. Ada yang termotivasi yang untuk memproduksi sesuatu ya, sehingga mereka meningkatkan kualitas, tapi ada juga yang dengan hadiah dia bisa menurunkan kualitasnya. Kemudian penghargaan bisa menghukum. Jadi yang penghargaan bisa menghukum tadi seperti yang ketika bagi rapot dia dapat ranking, awalnya dapat hadiah dia tidak. Jadi dia merasa malu tidak dapat ranking tadi, seolah penghargaan yang diberikan temannya itu membuat dia merasa minder. Jadi dia merasa terhukumkan dengan tidak mendapatkan penghargaan. Ya mungkin salah satu itu ya, barangkali K13 itu kita tidak ada rankingan. Kenapa? Karena katanya ranking itu ya bisa menghilangkan semangat untuk anak belajar, dan juga anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang matematikanya tinggi, tapi dalam bidang olahraga dia agak malas. Ada yang olahraganya tinggi, bagus, tapi di bidang yang lain dia sukses. Artinya kita ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai minat dan bakat yang kita miliki. Di sini itu tadi ya. Kalau sudah baca yang dibaca-baca ini sudah galau kita juga. Restitusi hanya saja bahasanya yang berbeda. Jadi aku sempat menyimpulkan restitusi ini kalau Islam ini banyak dosa, betul obat. Iya seperti itu ya. Sebab mereka kan untuk menciptakan disiplin positif ya. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Ya, jadi kalau kembali. Jadi itu dia ini kalau agama kita ya ngajak
dari melakukan usaha supaya misalnya menghapus kesalahan kita gitu, betul Pak, kalau dalam agama, tapi dalam pembelajaran ternyata ini adalah restitusi namanya, iya, memperbaiki kesalahan ya, sehingga mereka kembali pada kelompok dengan memiliki karakter yang kuat. Tadi mereka saling menghormati, gotong royong, disiplin dan sebagainya. Jadi tidak asing-asing lagi, cuma istilahnya Pak yang berbeda. Tadi tobat. Iya, tobat tadi. Ya menyuruh kita untuk penyembuhan, iya penyembuhan. Ya kadang-kadang kita ini kan agak kurang insaf ya. Kalau iya, kadang-kadang apa dia salahku, tapi kalau sudah dipahami, oh iya ada nih kan salahku nih. Tapi untuk muhasabah ya, untuk memahami kesalahan kita itu memang memerlukan pemikiran yang agak lebih dalam ya, supaya kita bisa, karena di restitusi di sini, kalau orang merestitusi dia banyak ibaratnya mengoreksi diri supaya menjadi lebih baik. Tapi susah ya. Tapi paling tidak ya kita berusaha untuk lebih baik. Meskipun jangankan kita salah, Nabi Adam baik pertama buat salah, apalagi kita anak-anaknya, cucunya. Oke ya, jadi ini restitusi. Kemudian di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tadi ya seperti saling menghormati, sopan santun, kemudian jujur. Nah, itu adalah nilai-nilai universal. Artinya seluruh orang meyakini bahwa itu nilai karakter itu adalah karakter yang baik. Jadi karakter keyakinan kelas ini dibuat dulu dari kesepakatan kelas. Jadi kita dari kesepakatan kelas kemudian kita jadikan keyakinan kelas. Nah, misalnya peraturan kelas dan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, peraturan kelas, keyakinan kelas, misalnya datang tepat waktu. Nah, dalam keyakinan kelas karena dia menggunakan nilai-nilai kebajikan itu datang tepat waktu itu sudah disiplin. Kemudian mengerjakan PR ya, tiket kelas. Nah, mereka itu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian biasa bekerja jujur, mengembalikan barang teman. Anak-anak itu kan, Bu, hilang pena, kan sering pena. Kalau hilang pena, ada nak melapor dengan ibu. Tapi anak itu membutuhkan perhatian kita, ya. Jadi memang 5 kebutuhan manusia itu ternyata ketika mereka ngadu dengan kita, supaya kita peduli dengan mereka, kita bantu mereka untuk menemukan barangnya yang hilang. Jadi memang kebutuhan manusia itu harus ada supaya untuk mencapai kebahagiaan kita. Kemudian ya berbicara dengan kata-kata yang baik. Nah, kita tidak boleh membuli. Nah, itu artinya nilai kebajikan atau keyakinan kelas adalah saling menghormati. Jadi itu tadi di sekolah kita sudah tidak asing lagi. Hanya saja pengelompokannya saja agak kita punya istilah-istilah yang baik. Ya karena ya sudah tata tertib sekolah kita sudah ada semua, saling menghormati, tanggung jawab dan lain-lain. Nah, jadi keyakinan kelas misalnya kalau menghormati itu kami yakin bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kita yang kembali tadi untuk anak-anak ya, jadi kita saling menghormati, bekerja sama, kemudian diterima dan diikuti. Jadi menurut ya program ini setiap kelas itu harus dibuat keyakinan kelas supaya anak itu ada acuan apa yang harus mereka lakukan. Jadi misalnya kalau tadi mereka disiplin, berarti mereka harus datang tepat waktu. Sebelum misalnya kita masuk, mereka sudah berada di kelas. Jadi tidak sampai kita sudah ngajar, jauh gede-gede baru datang. Nah, jadi dia termasuk tidak disiplin. Tapi diharapkan di dalam kegiatan ini dibuat keyakinan kelas supaya anak itu menjadi lebih disiplin. Ternyata aku ingat yang Pak Ganari pernah nanya, Nazifah, apalah katanya yang paling penting dalam hidup ini? Aku masih waktu itu ditanya masih tidak ada connect. Tak connect aku. Ternyata yang kau cari itu aku, kesenangan dan kebahagiaan. Madai Pak. Nah, nih kau. Ternyata iya, itu termasuk dari 5 kebutuhan manusia. Jadi pastikan kita mencari kesenangan, bisa ngumpul-ngumpul duit pas labor, jalan-jalan nyari apa? Nyari kesenangan.
Ya, jadi ternyata itu menjadi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan dasar, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Bertahan hidup ya tergantung dengan fisik kita ya. Misalnya kita sakit ya supaya masih nyambung lama ya berapa? Kemudian ya untuk kita nyaman ya kita balik ke rumah. Kemana pun walaupun senang-senang tak betah kita di rumah pasti balik ke rumah. Nah kenapa? Karena kebutuhan hidup kita seperti itu. Kemudian makanan ya tanpa kita ada yang dimakan sepertinya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya mungkin kita dalam seminggu barangkali bisa tidak makan dan minum. Lebih dari situ Allah. Ya, kenapa? Karena ini adalah kebutuhan hidup manusia. Tidak bisa dah. Jadi pernah aku ditanya mahasiswa, Bu, bisa dah misalnya kita ini tidak makan-makan, dicoba dulu ya Pak. Kalau misalnya bisa terbukti tidak makan-makan bertahan hidup ya alhamdulillah. Kalau tidak ya memang sudah kodrat manusia. Kita untuk badan kita sehat, untuk beraktivitas kita harus makan. Kenapa? Karena kebutuhan hidup bagi manusia. Ya, supaya hidup tenaga. Kita puasa. Kalau aku puasa itu tidak banyak aktivitas yang digagalkan. Kenapa? Alasannya lesu. Tapi kalau ingat sejarah ya Nabi itu perangnya bulan puasa, aku mikir dari mana tenaganya? Kita ini kalau aku puasa masa kayak lesu. Iya. Iya, sekarang kan gede. Itu kata Bu Sam, Bu aku tidak terbayang kalau kita misalnya pengen makan langsung datang tuh. Taunya nak makan masa, tapi sekarang tinggal pesan. Jadi seolah-olah dunia ini cak sihir ya. Kalau dulu kita mikir, ada datang deh makanan, tapi ternyata sekarang nyata. Iya kan? Baju datang deh, tapi ya harus ada ini. Harus ada duit. Kalau nyuci, bawa ke laundry, ada serba mudah. Nah, tapi di balik kemudahan itu ada tanggung jawab, ya. Kenapa? Dengan Tuhan yang pasti kita tidak hidup gratis. Apa yang disuruhnya, perintahnya harus kita kerjakan. Jadi memang hidupnya sedikit pun tidak ada yang gratis, pasti ada dampak di belakangnya, ada imbalannya. Jadi kalau kita hidupnya lemah, oksigen tidak beli, iya sekarang kerja datang kita catatin malaikat penuh. Tidak sholat, tidak apa-apa. Jadi ini kebutuhan manusia, jadi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi memang ya ketika kita berada di dalam keluarga, berada dalam lingkungan sekolah, otomatis kita membutuhkan rasa kasih sayang. Kita bisa diterima teman-teman, bisa bergaul dengan teman-teman dengan baik. Jadi ini kebutuhan manusia. Kemudian kebutuhan penguasaan, sama kalau kebutuhan penguasaan ini ketika kita ngajar, nyuruh anak belajar, ya maka dia mempelajari itu menguasai materi tersebut. Nah, apabila dia sudah menguasai materi, otomatis dia mendapat prestasi yang baik. Kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan. Ya kenapa? Karena kita ini pengen hidup bebas. Kalau hidup bebas tuh nak makan apa bebas. Kalau misalnya terpaksa kita udah betah. Nah, kenapa? Karena ya memang kodrat manusia itu ingin bebas, ingin melakukan apa saja, yang penting ya kita sesuai dengan aturan agama kan. Kita bebas terbatas, bebas tapi terbatas. Ya tadi kan kita diikat dengan aturan. Jadi ya bebas menentukan apa yang kita inginkan ya sesuai dengan kodrat sebagai manusia. Kemudian kesenangan itu kembalikan dengan Pak Wanari tanya, apa yang kau cari kesenangan dan ketenangan? Belum terbayang saat itu. Selama-lama dipikir benar juga yang ditanya Pak Wanari kesenangan dan ketenangan. Kenapa? Ya kalau kita udah tenang, tidur udah galak, makan udah kenyang, kenapa udah nafsu udah tenang. Jadi memang sangat menjadi Setelahnya panggilan untuk lafaz kelas 10.5 harap sekalian sekarang. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya, kesenangan dan kesenangan adalah kebutuhan kita dalam menyikapi hidup ini. Jadi kalau kita senang, tenang, maka lebih awet muda. Kenapa? Karena yang pasti hormon-hormonnya itu happy. Jadi kita kelihatan sehat, iya. Jadi makanya banyak-banyak tersenyum, jangan banyak apa
kok merenung. Ternyata kalau kita tersenyum itu dikit syarat yang kita perlukan untuk tersenyum. Kalau merenung itu 360 syarat. Tapi masih kalau kesel ya tinggal kita mengendalikan emosi bagaimana kita menatanya. Tapi ketawa tuh ada hebatnya. Sempat ketawa dewek kali ingat omongan Pak Mandari ketawa. Oh iya benar, senang dan ketenangan dalam hidup ini. Cari duit ya, untuk apa? Untuk mencari kesenangan. Nak makan yang lemak. Kata di rumah, Aisyah anda lemak. Mulai kita apa bosan datang ke Cak nyihir baik makanan datang dewe apa yang ada pada saat ini. Jadi memang zaman teknologi ini kita serba mudahnya. Ini adalah salah satu kenikmatan bagi manusia yang kita rasakan saat ini. Yang akan datang kita belum tahu berapa tahun lagi kiamat. Tidak terasa lagi COD. Nah di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah kalau sekarang posisi guru sebagai penghukum. Kalau saya sebelum mempelajari ini, ternyata aku nih posisi guru aku ini sebagai penghukum. Mudahnya menghukum anak. Kalau dia tidak buat PR kita marah. Karena menghukum itu ada 2 bentuk, ada verbal, ada non verbal, ada dalam bentuk ucapan. Setiap hari kau nih datang terlambat, nah sudah menghukum lagi. Setiap hari tidak buat PR. Kemudian yang verbal tadi kita cubit, kita tarik kopinya, jadi sadar aku, jadi benar lah restitusi itu menginsapkan kita dari proses yang salah menjadi benar. Jadi pikir-pikir, oh juru aku nih tobat ini. Iya tobat. Tapi ya kita sesuai kembali tadi ya proses dalam kita mengajar itu ya ada saat-saatnya kita memang harus bijak menyikapi anak. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dengan berbicara dengan ucapan ya mungkin dalam bentuk hukuman barangkali untuk memberikan peringatan bagi dia. Tapi di sini ya diusahakan jangan menghukum. Jadi baca-baca lagi tuh, mana lah kita tidak menghukum anak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah. Misal anak kita suruh bikin PR, kita suruh bikin PR, kita bikin, woi nak kecewanya nih bu. Tidak pernah bikin PR, kami disuruh bikin PR, tapi tak galak bikin PR. Nah jadi akhirnya kita membuat dia merasa bersalah. Oh ya niatnya itulah pesan untuk bikin PR, tapi kita masih tetap tidak membuat PR. Nah jadi ternyata ketika kita berbicara seperti itu, anak itu terasa bersalah. Apa yang kita ucapkan? Padahal ya itu tadi, kalau aku ini belum banyak insafnya. Jadi masih kadang-kadang bahasa yang kurang layak itu terucap. Ternyata ya memang yang berhati mulia dan tulus ini bisa menginsak ya Allah. Ternyata salah ya. Jadi dari 5 ini kupikir pertama aku ini menghukum. Ya. Sudah itu mantap. Posisi sebagai teman ya. Jadi kita anak dengan guru itu ibaratnya bahagia ya ketika berkomunikasi, anak itu tidak merasa takut ya. Jadi kalau bu aku udah bikin PR, bu aku ada gawe, oh ini ada apa aku besok bikin. Nah jadi posisi kita saat itu sudah sebagai temannya. Jadi anak itu seolah-olah ibaratnya terlindungi oleh kita. Ayo sudah ada bikin PR dengan itu juga dapat. Nah, segala sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau. Di juga hari ini kita nyok pelajaran, tak beda ditulisnya, besok dah nulis. Kita panggil anak sini, tengok nilai kau di kosong kalau udah naik kayak gitu. Kan kita pantau. Nah dari nilainya itu dipantau. Nah kalau nilai kau kecil terus, tak nanti nilai, mak mana ibu nak naik ke kau? Apa yang nak ibu tambahin nilai kosong kalau? Nah jadi ternyata bahwa peninggal akan menghukum dengan mantau kayak. Iya, jadi itu tadi ya, ini kalian sudah kita laksanakan semua, hanya mengelompokkan saja. Oh kalau cak ini tindakan kita bisa. Kemudian sebagai manajer ini guru dengan
murid itu bekerja sama, guru memberikan apa yang terjadi dengan anak itu, nyuruh anak pula menyelesaikan, memberi jalan kepada anak, dan juga menganggap anak itu diusahakan bisa menyelesaikan masalah. Jadi posisi yang paling baik untuk 5 posisi kontrol ini adalah sebagai manajer. Jadi anak itu tidak merasa disalahkan, tidak merasa dihukum, jadi diajak berkomunikasi. Apabila dia ada kesulitan, kita bantu, tapi dia yang menyelesaikan masalah. Tapi antara komunikasi guru dengan murid itu ada. Jadi tidak semata-mata kena kerja kelar tugas, terus nanya-nanya itu lagi. Nah, jadi kalau dia sebagai manajer itu tetap dibimbing ya. Jadi anak itu tetap dibimbing ya, dia mengerjakan sehingga dia ya bisa ibaratnya bisa menyelesaikannya dengan tuntunan kita tanpa kita misalnya berlepas tangan. Kalau awal iya, jadi kita ini cuma berbagi. Sudah galau, pacar galau, hebat-hebat galau. Iya, iya, ya itulah guru bukan tidak guru yang baik itu ternyata sempurna. IPS 2 bagaimana 17? Aku bertimbun IPS 2. Kamu nih, kami bedeng kami bedeng nggak tahu. Pak Monihan kamu. Ada sekarang yang sejaga itu ya. Ya, nah ini contoh segitiga restitusi. Iya Pak, segitiga yuk, bener Pak, cap lukis. Ternyata yang segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, validasi penggunaan dan menanyakan keyakinan. Nah dari di sini cara kita menstabilitaskan anak ya, bagian dasar dari segitiga bekerja untuk mengubah identitas anak dari yang gagal ya menjadi melakukan kebaikan, menjadi sukses ya. Misalnya ketika anak itu melakukan hal-hal yang kurang baik, bisa kita melakukan kesalahan, kita menguatkan dirinya, anak buat salah itu tidak apa-apa, tapi kalau bisa jangan diulangi lagi, madai salah terus. Ya, jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika anak itu berada dalam masalah, supaya tidak membuat dia terasa gugup atau merasa takut ya, jadi kita menstabilkan diri dia. Jadi dengan cara kalau dia gobala anak sini, aku, oh memang dia yang bocor aku. Nah jadi iya ibaratnya ini kan kasus ya, gacor. Kenapa nak awalnya itu, oh dia ngejar aku, nah jadi aku panas, oh iya buat salah itu tidak apa-apa, tapi ya minta maaf kaget dengan kawan-kawannya, ya jangan ulangi lagi. Jadi anak itu merasa oh ya guru ini memang ibaratnya memberikan ibaratnya perhatian kepada kita, ya bagaimana tindakan yang akan kita lakukan supaya kita bisa menjadi lebih baik. Jadi kembali lagi ibaratnya kita itu diupayakan untuk dapat menyelesaikan apabila anak itu memiliki masalah dengan cara yang lebih baik. Kemarin aku sempat bikin video, jadi manggil Edo sama si Gea. Nah, Edo dengan Gea, Edo dengan Septi, Gea dengan Gea dengan Paris. Jadi kataku buatlah 2 kasus, satunya si Gea itu dapat nilai kecil, jadi diejek oleh si Paris, jadi marah-marah. Nah, ketika dia marah-marah, aku panggil, nah, kenapa marah-marah? Kenapa Bu? Karena aku tadi diejek si Paris, jadi aku marah-marah. Oh iya, kita benar-benar berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai kamu melakukan hal yang lebih buruk lagi. Nah, jadi distabilkan. Nah, jadi pas Edo itu aku udah nyangkau, karena kata si Septi, apalah idenya kita buat kasus. Bu, kayaknya baik, Edo tuh bolos, manjat pagar, ternyata syutingnya, videonya manjat pagarnya. Oh ya Allah, kok kesini keringet
berani ya 7 poin. Itu tahu maksud aku kan cuma ejek-ejek baik ya. Ternyata mereka benar-benar dia merasa senang juga. Meskipun ya aku tuh mikir, kenapa aku milih yang uji kalau nak loncat pagar. Tapi mungkin dia senang tadi meskipun pada kita di belakang ini masih loncat, masya Allah. Ya keinginan anak itu luar biasa. Setelah kita ibaratnya berikan tugas kepada mereka, mereka kreatif ternyata untuk melakukan hal yang terbaik sesuai. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak itu melakukan tindakan salah, ya pasti dia misalnya marah. Kenapa kamu marah? Pasti dia ada alasan. Ya tadi, kenapa nak kamu marah? Ibu, dia tadi ngejek aku, nilai aku kecil, jadi aku marah. Nah, jadi pasti ada alasan dia untuk marah dengan temannya karena diejek nilainya kecil. Jadi ini adalah disebut tindakan yang salah. Jadi tindakan salah, mereka melakukan salah. Nah, kita mengajak mereka berkomunikasi supaya mereka tidak terpancing emosi dan mereka ibaratnya meredam diri, menerima apa yang kita berikan, saran yang kita berikan kepada anak. Meskipun hatinya terluka setelah kita berikan nasihat, ya dia bisa memaafkan. Iya. Iya. Apalagi dikit Pak Ian aduh. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jadi ini tadi biasanya menanyakan keyakinan di situ terkait karena masalah anak di kelas ya. Kira-kira kau berbeda di antara keyakinan kelas itu keyakinan mana yang tidak kamu lakukan? Ternyata yang dibully tadi, dia Bu katanya saya dibully. Maaf, saya marah-marah dengan dia. Saya marah-marah dia itu termasuk keyakinan saya tidak menghormati dia. Jadi saya marah-marah dengan dia. Jadi tinggal ini ibaratnya mengklasifikasikan atau mengelompokkan saja. Padahal ya kasus-kasus yang kita alami dalam segitiga restitusi ini sudah ada semua. Hanya saja, oh ini berarti menstabilkan masalah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi sepertinya tidak ada yang asing lagi. Tapi ketika kita baru baca sekali, rasanya agak ngobrol lain. Nah, ternyata kalau sudah dipahami, sudah terbiasa kegiatan yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar selama kita berada di lingkungan sekolah. Tidak salah tekan. Jadi ya inilah harapannya budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah kita yang memang sudah berkembang ya, sudah terlaksana ya. Kenapa? Karena ya semua kita punya semua ibaratnya tugas masing-masing ya, guru BP, guru wali kelas. Nah itu tujuannya untuk apa ya? Untuk ya membuat anak itu selama di sekolah mereka merasa diberikan perhatian, diberikan kasih sayang oleh guru-guru ketika kita mengajar. Nah, jadi dalam kegiatan budaya positif itu ya mungkin itu tadi kita belum terbiasa menyatakan bahwa ada keyakinan kelas itu menghormati, tapi pada intinya sudah terterap semua dalam kegiatan yang kita laksanakan dalam proses belajar mengajar, baik itu institusi, kemudian 5 posisi guru. Nah, kalau kita tadi memilihnya, kira-kira guru saya ini posisi 5 posisi kontrol di guru itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, ya membuat anak merasa bersalah, teman, kemudian sebagai manajer dan lain-lain. Nah, kira-kira sekarang kita berdiskusi. Ini kalau ada diskusi tidak bisa jawabnya sama-sama. Oke, silakan. Kita diskusi. Iya, itu kira-kira
Yang mana lah yang lebih nyaman bagi Pak Musin? Kita tampilkan slide. Ya. Karena ini kita sering aku berhadapan kerjasama dengan Pak Musin tentang anak tersebut. Lagi Lewat. memantau kelewatan. Mana masalahnya? Ini ada masternya, jadi maknanya. Jadi 5 restitusi 5 posisi konfrontasi. Oh, 5 posisi konfrontasi. Iya, 5 posisi konfrontasi. Ya, lebih Pak. Kemudian sanksi mana lebih Jadi yang iya untuk yang sanksi ini kan sebenarnya kalau aku sanksi, nah, sanksi kalau terlawan misalnya sudah terima. Kalau bahasa di sini sanksi itu sama dengan konsekuensi. Ya, tapi rasa sepakat kita dengan anak. Tapi kalau menghukum itu hanya satu arah, kita baik yang tahu. Nak kena gitu anak itu nak diapakan. Tapi kalau konsekuensi itu rasa sepakat. Misalnya, kalau misalnya kita konsekuensi, kalau kamu terlambat, jadi mungut sampah kesepakatan. Iya, sudah sepakat itu antara kita dengan anak. Tapi kalau sebenarnya saya ini ya, pada saat kita bicarakan individu maka kita bicara masalah hukum. Tapi kalau kita sudah bicara tentang aturan yang untuk disepakati keseluruhan secara global, maka itu dikatakan sanksi. Ya, tapi kita ini Pak Bones, kita ini hanya lingkupnya sekolah. Jadi kalau dulu kami pernah instruktur ngomong katanya hukum itu tidak diperbolehkan. Kata aku, Pak, kalau Indonesia nih kita harus berkiblat dengan Amerika. Kita tidak boleh nabok anak, tidak boleh Iya, melanggar HAM. Jangan dituruh di galau. Kata kenapa? Kita beda agama. Ya, beda agama, beda aturan. Yuk, Amerika tuh telanjang, enggak apa-apa, kita tidak boleh. Iya kan? Nah, jadi ya HAM mereka kita tidak boleh nyobot. Mereka banyak yang dibunuh. Kan? Jadi kita pilih-pilih yang mana yang layak untuk negara kita, yang harus kita ikuti perkembangan teknologi, ya pokoknya yang cocok dengan budaya kita. Jadi kalau meskipun mereka hebat-hebat ya, tapi ingat dulu latar belakang mereka bagaimana, apa yang mereka lakukan. Kalau kita ngintip-ngintip tidak boleh mereka, malah dibuat ruang untuk ngintip bayar. Nah, kita tidak boleh. Nah, jadi hukum itu harus ada. Kata aku, kalau misalnya penjual narkoba itu tidak kasih hukumannya, ya udah jero-jero. Nah, dengan ada hukuman, dia pengedar narkoba, bandar narkoba, hukum mati, mungkin yang bawa-bawanya tidak lagi kan. Ya, tapi kalau kita cuma diomong baik, cuma ngomong baik, tidak kata efek jerahnya. Nah, jadi memang kita harus menerapkan hukum secara luas, tapi di sekolah diharapkan tidak. Tapi itu tadi ya, anak itu itu tadi Pak, kembali dengan kondisinya. Kondisi ya kalau untuk di sekolah, untuk anak-anak didik maksudnya sini hukuman itu dilarang, takut anak itu jadi trauma. Gitu baik. Ada kan anak-anak kita tidak galak sekolah, tidak pernah bersiap, dan sekolah ngapa takut dengan ibu itu tidak berpikir. Nah kan menyebabkan dia trauma, menghilangkan trauma dia, maka kita tidak boleh menghukum. Tapi ya tadi kembali lihat situasi. Kalau saya menyikapnya seperti itu. Mungkin nambah itu ya.
masalah hukum atau hukuman atau untuk penegak disiplin atau penegak aturan lah, sesuai mengarahkan sobat. Iya. Ini banyak kan Pak ya. Tapi pada dasarnya aku balik ke, kalau aku biasa berbicara di beberapa tempat dengan kawan-kawan dari mahasiswa itu aku omongkan, hidup ini aturan. Iya, benar. Kau sebelum lahir sudah diatur sekian bulan di perut rumah kau. Benar. Terus kakek pas lahir itu punya aturan juga. Apa pala duluan, apa kaki duluan dan sebagainya. Kakek kau besar, itu juga diatur juga. Kapan kau harus makan, kapan harus minum dan sebagainya. Kalau kau tidak galak diatur, jangan pernah hidup di bumi Allah. Benar, benar. Itu jangan hidup di bumi Allah. Karena hidup itu adalah aturan. Kalau kau nanya, kita mati juga diatur, bukan langsung mati kita tendang ke langsung lubang, bukan. Ya kan? Ada proses tidak ya berdasar pakai aturan kan, kita bicara aturan kan. Maupun agamamu apapun, maupun kepercayaanmu apapun, maka kita semuanya adalah pakai aturan. Maka pada saat siswa masuk ke suatu lembaga atau tempat suatu payung, maka dia akan masuk ke dalam aturan itu. Sampai kita masuk ke bumi Allah, Iya. kita pakai aturan dia. Nah maka kalau siswa dari luar, dari galaksi lain di sana, masuk ke galaksi gitu di sini di SMA 1 Muara 2, maka dia akan jadi aturan di sini. Kalau dia ada galak diatur, maka silakan mencari galaksinya sendiri, tempatnya dewe di buminya sendiri. Itu kan yang namanya hukuman. Kita sudah diajarkan hidup ini aturan, hidup adalah aturan, maka kita harus pakai hukuman. Tapi bahkan ada bahasanya yang akan aturan, sanksi, hukuman, apapun nama yang pada dasarnya itu adalah semuanya kata-kata rambu-rambu untuk menutupi tata tertib. Cuman bahasanya ada yang dipakai dari setiap lembaga-lembaganya. Kadang-kadang kita pakai sepakatan apa sanksi, ya silakan. Ada pakai sepakatan apa hukuman, ya silakan. Jadi pada dasarnya itu adalah rambu-rambu yang disiapkan oleh suatu lembaga untuk mengatur, karena pada dasarnya kalimat pendidikan itu kalimat pendidikan pada dasar dalam kamus umum itu yang internasional mengatakan pendidikan itu adalah perubahan perilaku. Itu dalam pendidikan dasarnya secara kamus ini dikatakannya pendidikan. Jadi dikatakan pendidikan itu bukan perubahan akademik, tapi perubahan ke akhlak, perilaku. Nah, jadi kalau masuk ke dalam suatu lembaga pendidikan, maka yang kita ubah itu adalah akhlaknya. Nah, tapi kebanyakan sekarang sekolah-sekolah di kita yang para umumnya visi dan misi dia itu salah. Aku katakan salah, dia tidak kembali ke kiblat akhlak. Yang pertama sekali ditulis apa? Pintar, teknologi, ujungnya baru beriman dan bertakwa. Jadi Tuhannya di sampingnya terus. Itulah ngapa kebanyakan sekolah-sekolah kita ini di luar rambu. Yang dikejar akademik. Tapi intinya kalau akhlaknya sudah bisa berubah, aku sudah sempat ngomong dengan Pak Agus untuk masalah kemarin kan, kalau akhlak berubah, otomatis pinternya pasti jadi, karena dia sudah teratur Bu untuk belajar. Orang pintar belum tentu berakhlak. Orang berakhlak pasti pintar, mau tebak pasti pintar. Minimal dia pintar untuk memposisikan dirinya kapan dia harus berhadapan dengan seseorang itu. Minimal. Dan dia pasti pintar untuk menghargai napasnya, waktunya untuk dia bisa mencapai maksimal. Pada dasarnya kalau kita orang Islam itu harus menjadi pintar, karena dasar dari Islam itu adalah iqra. Pahami. Nah, jadi kalau orang dia berakhlak, maka dia akan jadi pintar otomatis. Karena tadi yang pertama itu jiwa, bukan otak. Hancurnya bumi ini ya karena pakai otak, ya pakai jiwa. Tidak punya perasaan. Tidak punya perasaan. Karena dia dimain di otak tapi tidak main di jiwa. Padahal kita disiapkan itu ya ada barometer ya, itu hati tadi, perasaan. Mungkin itu yang untuk hukuman itu hanya sebuah rambu-rambu untuk menegakkan, untuk mengubah suatu sikap seorang peserta didik, bagaimana pada saat inputnya dia masuk seperti apa, outputnya kaget seperti apa. Nah itu, mungkin itu sebenarnya kata kalian hukuman. Iya, benar Pak Bonis ya. Terima kasih. Karena benar kata Pak Bonis, aku juga kadang pikir hidup di dunia ini
penuh dengan aturan. Kenapa? Karena ya memang Tuhan menciptakan manusia itu harus taat dengan aturannya. Kalau kita misal tidak taat dengan aturannya, ada kan ayat Quran itu ya, kalau kamu tidak galak diatur ya silakan pergi dari bumiku. Bumi mana? Makanya ada aku ngajar bahasa Inggris ya, aku materinya future head. Future head itu kejadian yang akan datang. Nah, diperkirakan katanya 2100 manusia akan hidup di bumi lain. Bumi mana kataku? Nah ke apa? Nah ke bulan, nah ke planet-planet lain. Kalau bumi telah tenggelam, mana kita nak naik apa-apa satelit lagi? Jadi ya itu perkiraan. Jadi itu tadi kan karena kata Tuhan kita hidup di bumi, yang pertama memang untuk menyembahnya ya, untuk taat mengikuti aturannya supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ya kembali tadi kita supaya kita merasa senang, aman dan nyaman berada dalam kehidupan kita. Ya terima kasih Pak Bones. Kira-kira ada yang lain lagi yang perlu kita bahas? Ya itu tadi, aku kalau yang kemarin bikin garis-garis besarnya, aku kalau garis besarnya tuh ya nyambung kata aku sudah ngomong hilang. Maka sedikit-sedikit tuh pemberi selain apa bahasanya saya kutip. Jadi kalau lupa pun kita bisa baca. Karena ibaratnya faktor umum, jika pepatah belajar di waktu tua ini bagai mungkin di atas air. Yo, sudah lewat ya sudah, tinggal lagi. Tidak. Yang nomor 2 itu kan kalau misalnya dipakai bahasa ini kan nomor 2 membuat rasa bersalah. Harusnya jangan membuat rasa bersalah lagi, tapi membuat sadar. Iya, membuat harusnya jadi dia merasa sadar. Sadar. Apa yang dilakukan? Bisa dikatakan sadar diri itu kan ada. Jadi kalau membuat merasa bersalah, arti kita tuh cak mana membuat dia menjadi traumatis bahasanya tuh. Itu bahasa. Iya, jadi kalau untuk nomor 1 misalnya kita pakai bahasa rambu-rambu atau rambu-rambu aturan, penegakan rambu-rambu aturan. Keduanya itu ya buatkan dia itu lebih cenderung introspeksi diri bahasanya atau yang lain bahasa. Tapi kalau pakai bahasa membuat rasa bersalah, seolah-olah kalau ada orang yang salah itu kita cecah-cecah biar dia ya Allah aku di mana nih, itu malah nih akan menyebabkan traumatis kejiwaan yang ke ujung-ujung meningkatkan rasa ketidakpercayaan diri dari siswa itu sendiri. Tapi kalau introspeksi diri artinya melihat apa yang dari salah untuk bisa diperbaiki. Berarti sadar diri. Sadar diri kan ya. Nah, itu bahasanya sadar diri. Insaf tadi. Kalau itu tadi ya bahasa saya tadi itu sama dengan obat tadi Bu. Enggak ini pembuat rasa bersalah tuh kurang nyaman ya bahasa Inggris. Mungkin kalau misalnya untuk terjemahan dalam yang biasa kita dengar mungkin benar kata Ibu, itu tuh sebenarnya sudah pernah kita lakukan sebagai guru, sebagai pengalaman kita sebagai guru. Tapi mungkin bahasanya itu yang selama ini mungkin tidak pernah kita pakai sih ya. Hukuman itu kan kita bisa pakai apa? Aturan ya, aturan sekolah. Nah itu hukuman bahasa aturan sekolah. Terus yang buat rasa bersalah tuh kita ngomongkan bisa kesadaran diri ya Bu dan sebagainya tadi Bu. Dan mungkin sebenarnya kami sangat setuju mau menyatakan apa yang 5 itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan dan mungkin sering kita lakukan, tapi mungkin dengan penjelasan dari Ibu, akhirnya kami sadar bahwa sebenarnya bahasanya saja yang berbeda. Jadi lebih dikelompokkan ya. Kelompoknya sampai menghukum anak itu ya menghukum. Kiranya kalau selama ini aku berat ngecek nak kalau ini jarang masuk nilai kecil-kecil, tak terpikir kalau itu termasuk posisi guru kontrol sebagai pemantau. Taunya panggil baik kalau dia udah perbaiki nilainya, atau kita kasih tugas remedial atau ya supaya anak itu punya tanggung jawab. Kan kalau kita unjuk-unjuk baik nerima, senang nih dia dapat hadiah katanya. Makanya ujung-ujungnya, sekolah ada sekolah pasti lulus. Nah itu kan ucapannya terakhir tuh kadang miris gitu. Kalau kelas 3 itu karena ya pengalaman dari wali kelas tuh cak itu IPS terus-terus tidak semua IPS IPA pun sama. Tapi yang lebih parah tuh
kalau kawan-kawan itu mungkin tidak kami umum ini kadang ngajar di PS, kadang ngajar di PA, IPA bisa mobile sih Bu, karena memang ada yang tersiratkan ya, ada yang terpendam. Nah yang terpendam ini kadang-kadang Susah nanggali ya tuh. sama baik, tapi jangan Ibarat ngomong Bu. tambang. Nah, Pak Bones, ibaratnya tambang emas, terpendam mas, justru kita nanggali. Nah itulah dengan memberikan nasihat itu ya kamu. Kalau ngajar di EPS nih perlu 2 tenaga. Tenaga nak ngajar, tenaga nak marah. Nanggali. Yang terpendam maka kemauan untuk membangkitkan minat belajar dia tadi Pak Bones. Jadi memang kalau aku merasa penyebab kalau ngajar di IPA itu sedikit tantangannya ya. Kayak minat kita untuk memberikan nasihat anak itu ibaratnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau di EPS, pertama-tama dulu nasihat dulu, baru nyambung dengan pelajaran. Mana nak ini, Bu, masih di kantin. Bu dulu, kita tunggu nak, kita lanjut. Paling kayak dia datang terlambat. Nah tadi dia datang terlambat, kita berikan konsekuensi kepada anak tersebut. Ayo Bu Nisa. Bu Nisa nih aku kita bahas bersama. Aku nih juga udah ngajar. Cuma baik. Aku tuh penasaran melo guru penggerak tuh. Nah, aku guru bisa milih tuh cak sibuknya dia kapan berteman ternyata rasa juga. jadi yang angkatan 8 siapa? Angkatan aku ini. Ya, 9. dengan Ulipina kemarin dia termasuk angkatan 9. Kalau 9 Tidak, iya kita itu lulus ya? ibaratnya belum Belum. ya, tapi telah diunjuk pelatihan untuk angkatan 9 sudah dilatih di SD3 tapi dia ngomong Bu aku nak angkatan 14 kali biar anak agak besar. Iya yang terakhir 14 biar anak besar sadar kata dia benar Bu. Karena memang tidak bisa ngomong kalau memulai Bu Kamu lali. tapi ada rasa ketika dia apa ya lagi paniknya aku terasa ya aku melok guru penggerak ini tantangan aku misalnya laki aku sakit anak-anak gadis anak bujang sakit kalau Masya Allah tinggal berpikir dalam hati aku berpegang di jalan yang kuat berpegang dengan Tuhan kan ya Allah baca doa sembuh ya Allah ya Tuhan sangat beratnya tugas lamanya ibaratnya tantangannya juga jadi susah nak berkembang tambah kurus badan Bayangkan kasih banyak kasih daerah dulu. sebenarnya ada asiknya ya ada juga rasa suatu saat ada rasa jenuh itu semuanya tapi asiknya Pak Bones melok Pak Bones yang apa Pak Musin Pak Bones pokoknya melok aja loh biar asik kan biar terasa saronya mungkin rezeki ya Bu ya yang sampai aku pernah cerita dengan kamu kan aku melok aku bisa ini kan akhirnya aku yang ini ya intinya melok itu sudah melok rezeki itu berbeda yang ngatur bukan aku dan Katin. Jadi kalau kesempatan itu ya bukan kesempatan tidak ulang 2 kali atau 3 tapi kesempatan itu manusia itu dewe yang buatnya ya cari sekarang ada kesempatan 10 nah melo dah Melo, iya. Nah, kalau tidak galak yo melo lah Pak Bones biar sama sama ternyata melo barang itu malahan kaget pakai kuota kayak ini hitunglah kalau misalkan kalau kita mau pengen kuota itu kan ada kuota sekian nah jangan berembuk hitung berapa 2 kilo ya depan 2 kilo kalau yang suruh kayak gitu tidak mungkin lah guru penggerak dari sekolah kita galok kalau tahun 30 tidak mungkin sampai di sini galok benar berbagi gantian dihitung dari umur yang terdekat 50 karena 50 Bu ya? Yang kedua. Karena 50 udah boleh lagi jadi itu dulu dari 50 yang mendekati 50 itu yang duluan masuk masih muda ada masih deh pokoknya melo seru Informasi lagi kau. Tadi ada kendang. Ajalah, repot nih ya. Jadi pokoknya. caranya mudah yuk
yang mendekati 50 didampingi 2 yang masih muda. Jadi tinggal menerima weh. Jadi dia tuh punya arahin terus, ada support terus, jadi akhirnya bisa maju. Jadi apa tuh itu ada kakinya kan, ada kakinya. Kalau kamu dua tuh baik ya. Tapi kalau Jadi nah itu harus dirancang di manajemennya oleh sekolah. Nah, coba sekarang karena waktunya sudah juga habis ya, kita buat refleksi. Coba Pak Benes bisa nyampilkan materi kita. Ini berat. Apa nggak yang bisa? Aku tengok cewek baca. Duh, aku maaf lah telat tadi. Ya, tentang budaya politik kita. Ayo Pak Benes, silakan. Kita tadi sedang mendengarkan penjelasan Ibu. Oke, lanjut Latin. Apa tadi? Sama nggak ya? Baik, mewakili. Ya, kita tadi kan menjelaskan tentang budaya positif, budaya positif itu dari disiplin diri, nah terbentuklah karakter yang menjadi kebiasaan. Baru kalau bingung gak ada sukses, aku dijelasin. Oh ini direkam kan dari tadi. Nah iya apa apa namanya? Ini yang aku tangkap ya. Itu beda persepsi. Iya, ada apa? Jadi kalau dari materi pertama kan dari istilah hukuman, kalau penghargaan juga harus hati-hati, jangan sampai tidak bermakna gitu. Jadi yang pertama itu yang harus kita buat itu kesepakatan kelas tadi sehingga menjadi keyakinan kelas gitu. Jadi siswa tuh punya rambu-rambu gitu, sesuatu yang sudah disepakati bersama-sama guru jangan kita langgar gitu. Itu yang keyakinan kelas itu. Kadang memang kita lupa gitu pelajaran ujung-ujung guru ini, padahal siswa tuh kadang lupa diingatkan kalau sudah masuk jamnya masuk lagi. Dia soal banyak jurusannya itu kan keyakinan kelas itu harus dibuat lagi. Kemudian kalau dari sini ini membuat kita menjadi berkaca. Jadi kan ada 5 model guru. Kalau guru yang mana? Sebagai penghukum membuat rasa bersalah, teman memantau bibit. Ini kalau yang saya tangkap menurut persepsi saya, ini pentingnya guru itu untuk selalu berpikir positif. Jangan dulu kita sudah a priori duluan, sudah punya penilaian duluan terhadap siswa itu, sehingga kalau kita sudah kesal dengan siswa itu, cara napas dia udah salah. Jadi kita harus berpikir bersih dulu. Kalau dia benar masih salah. Salah pendapat. Tapi ini benar. Mungkin kita lupa, kita sudah merasa kita sudah maksimal jadi guru. Betul, kita sudah maksimal jadi guru. Cuma dengan adanya dijabarkan lagi 5 model ini, oh iya, kita kadang-kadang lupa jadi teman, lupa jadi pemantau, kita lupa jadi manajer. Kita sering, kalau saya pribadi saya nomor 1 pemukul terus ego itu bilang mood gitu, kalau mood lagi baik baru gajian oke. Ini sebagai cerminan, bagusnya seperti ini. Jadi memang ini bisa mengubah pola pikir kita, mengupgrade kemampuan kita, bahwa memang pertama kita harus berpikiran bersih dulu. Itu yang pertama. Ya, terima kasih Bu Nisa ya sudah memberikan refleksi tentang materi kita. Ya memang Bu Nisa ya, tujuan kita kan berbagi ya. Selama ini kita tidak tahu, kita belum tahu model atau tipe-tipe guru yang yang kita alami ya, yang kita sudah merasakan. Ternyata setelah dalam materi ini mereka ibaratnya membuat tipe-tipe guru itu lebih spesifik supaya kita tahu posisi kita sebagai guru itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pemantau, teman, manajer, dan
membuat rasa bersalah. Ya benar kata Bu Nisa, kadang-kadang kita tidak sadar posisi guru kita itu sebagai apa. Yang penting ibaratnya ngajar sesuai dengan mood tadi, ya. Kadang-kadang kita sebagai pengukur, pembuat rasa bersalah, tidak sadarkan diri. Jadi diharapkan ya setelah kita belajar budaya positif, ya kita selalu membantu anak untuk menyelesaikan masalah. Jadi sehingga anak itu apabila memiliki masalah, dia ada tempat untuk mengadu kepada guru, dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga kita juga harus sadar bahwa jenis tipe guru kalau anak ngadu itu kita tanggapi. Jangan, sudah nak, ibu juga banyak masalah. Ternyata salah ya. Jadi ketika kita menjadi manajer itu ya anak itu punya masalah kemudian diselesaikan dengan bantuan guru sehingga ya masalah anak itu bisa selesai dengan baik. Jadi terima kasih, mohon maaf pada Bapak dan Ibu yang sudah menyita waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif. Ya itu saja barangkali pertemuan hari ini. Seandainya ada lagi Pak ya, mohon maaf minta tolong lagi. Kita kan saya sudah seprofesi, jadi kan meskipun aku bahagia tuh. Jadi memang kebutuhan manusia bahagia. Karena di dunia ini tidak ada yang gratis. Ya itu saja ya untuk materi kita hari ini. Mohon maaf yang seterus-terusnya apabila ada bahasa yang kurang sopan ya. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafla Rahmi, saya guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Muara II. Saya senang mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif dan penerapan keyakinan kelas untuk membentuk nilai-nilai karakter yang baik pada anak dan anak dapat menerapkan serta menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Faris. Saya senang sekali menjalankan keyakinan kelas agar suasana di kelas akan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.